Selamat bertemu kembali dengan pelajaran matematika untuk SMP kelas 9. Pada kesempatan ini dengan materi transformasi. Pada bagian keempat ini kita akan membahas tentang refleksi bagian kedua. Kita akan membahas refleksi terhadap garis yang sejajar sumbu X atau garis dengan persamaan Y sama dengan K. Pada bidang koordinat, kita memiliki titik A dengan koordinat A, B. Selanjutnya, titik A ini akan kita cerminkan atau kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan K. Maka, langkah pertama, kita cerminkan titik A terhadap garis Y sama dengan K dengan cara mengukur jarak yang sama. Maka kita dapatkan titik A aksen. Selanjutnya kita akan menentukan koordinat A aksen. Langkah pertama kita tentukan jarak antara sumbu X terhadap Y sama dengan K. Jarak antara sumbu X terhadap garis Y sama dengan K adalah K. Selanjutnya kita tentukan jarak sumbu X terhadap titik A, yaitu sama dengan B. Selanjutnya juga kita bisa menentukan jarak titik A terhadap garis Y sama dengan K, yaitu K dikurangi B. Dengan demikian kita mengukur jarak Y sama dengan K terhadap A aksen, yaitu sama dengan jarak titik A terhadap garis Y sama dengan K, yaitu K kurangi B. Selanjutnya kita akan mencari jarak sumbu X terhadap titik A aksen, yaitu sama dengan K ditambah B kurang B. Saya ulangi, K ditambah K dikurangi B sama dengan 2K kurang B. Sehingga kita dapatkan koordinat titik A aksen adalah A, 2K kurang B. Refleksi ini bisa kita tuliskan bahwa titik A dengan koordinat A, B jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah A aksen dengan koordinat A, 2K kurang B. Kita perhatikan contoh berikut yang pertama. Tentukan bayangan titik F dengan koordinat 3,-4 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 7. Mari kita selesaikan bersama. Titik F dengan koordinat 3,-4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 7. Maka F aksen koordinatnya adalah 3,2 kali 7 dikurangi min 4. Maka kita dapatkan F aksen dengan koordinat 3,18. Contoh yang kedua, tentukan bayangan titik H dengan koordinat min 7,9 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4. H dengan koordinat min 7,9 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 4, maka bayangannya adalah H aksen dengan koordinat min 7, 2 kali min 4 dikurangi 9. Maka H aksen dengan koordinat min 7, min 17 adalah merupakan bayangan dari titik H dengan koordinat min 7,9 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 4. Selanjutnya akan kita bahas
refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Untuk yang pertama, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Titik A dengan koordinat A, B akan kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Caranya, dari titik A kita tarik garis tegak lurus terhadap garis Y sama dengan X, maka kita dapatkan nanti bayangannya. Dari titik A kita ukur jarak terhadap garis Y sama dengan X, diukur dengan jarak yang sama, kita dapatkan titik A aksen dengan koordinat B, A. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa titik A dengan koordinat A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah A aksen dengan koordinat B, A. Berikutnya, garis Y sama dengan min X. Kita punya titik A dengan koordinat A, B. Kita akan menentukan letak bayangan titik A. Caranya, melalui titik A, kita buat garis tegak lurus terhadap garis Y sama dengan min X. Kemudian kita ukur panjangnya atau jaraknya sama, maka kita dapatkan letak titik A aksen, yaitu bayangan dari titik A, di mana A aksen bayangannya adalah min B, min A. Atau bisa kita tuliskan titik A dengan koordinat A, B dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah A aksen min B, min A. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, tentukan koordinat bayangan titik A dengan koordinat 9,8 jika direfleksikan terhadap garis A Y sama dengan X dan B garis dengan persamaan Y sama dengan min X. Mari kita selesaikan bersama. Titik A dengan koordinat A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka aksen sama dengan B, A. Nah, rumus ini kita terapkan untuk menyelesaikan soal yang nomor A, yaitu titik A dengan koordinat 9,8 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksen min 8,9. Kemudian yang B, titik A dengan koordinat A, B jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah aksen dengan koordinat min B, min A. Dengan mengikuti rumus ini, kita bisa menentukan bayangan titik A dengan koordinat 9,8 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X adalah A aksen dengan koordinat min 8, min 9. Jadi koordinat A aksen adalah 8, min 9. Contoh yang kedua, tentukan bayangan garis Y sama dengan 2X tambah 3 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Mari kita selesaikan bersama-sama. Kita tentukan titik A dengan koordinat X, Y yang terletak pada garis Y sama dengan 2X tambah 3. Selanjutnya, titik A dengan koordinat X, Y kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangan adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Seperti pada rumus terdahulu, maka A aksen koordinatnya adalah min Y, min X. Sehingga kita peroleh persamaan bahwa X aksen sama dengan min Y. Persamaan ini bisa kita tulis, kita ubah menjadi Y sama dengan min X aksen.
Ini persamaan yang pertama. Kemudian Y aksen sama dengan min X. Persamaan ini kita ubah menjadi X sama dengan min Y aksen. Ini adalah persamaan kedua. Langkah selanjutnya, kita substitusikan persamaan pertama dan kedua ke garis dengan persamaan Y sama dengan 2X ditambah 3. Maka kita substitusikan menjadi min X aksen sama dengan 2 kali min Y aksen ditambah 2. Maka min X aksen sama dengan min 2Y aksen ditambah 3. Kemudian Y kita pindah ke kiri, X kita pindah ke kanan. Maka persamaan menjadi 2Y sama dengan X ditambah 3. Maka persamaan ini bisa kita nyatakan dalam bentuk Y sama dengan setengah X ditambah 3/2. Jadi, bayangan garis Y sama dengan 2X tambah 3 oleh refleksi terhadap Y sama dengan min X adalah Y sama dengan setengah X ditambah 3/2. Pada refleksi, pada bidang kartesius, kita dapatkan kumpulan rumus sebagai berikut. Ya, ini bisa kalian cermati. Yang pertama, garis atau sumbu X itu bisa dinyatakan dengan garis dengan persamaan Y sama dengan 0. Kemudian sumbu Y itu bisa dinyatakan garis dengan persamaan X sama dengan 0. Jadi rumus-rumus ini yang berlaku pada refleksi pada bidang kartesius. Demikianlah pembahasan kita untuk refleksi bagian kedua. Semoga bermanfaat dan terima kasih.